Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Tri Puja Ramadhani, NPM A1A02022-045, kelas 2B dari Universitas Bengkulu, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini aku akan memenuhi tugas pengelolaan pendidikan. Oke, let's go. Oke, kita masuk ke bab 9 yaitu manajemen kurikulum. Baiklah, kita masuk ke materinya yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu apa pengertian kurikulum dan manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian pengertian manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik, yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum sendiri adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rosman 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu KTSP, dan manajemen berbasis sekolah MBS. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Kemudian ada juga manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen pendidikan mutu berbasis peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih meningkatkan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut, yaitu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan efisiensi. Kemudian kita masuk ke fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rosman 2011, fungsi manajemen kurikulum ini adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, kemudian meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian ada komponen kurikulum.
Menurut Sanjaya 2009, komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, kemudian isi kurikulum, selanjutnya metode atau strategi dalam pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum ini sendiri, perencanaan kurikulum menurut Trusman 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber daya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Kemudian selanjutnya ada perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rosman 2011, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan yang dikembangkan tujuan dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives dalam kurikulum sekolah, tepatnya pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. Kemudian ada juga landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rosman 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Kekuatan sosial, pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengelola informasi, mencari fakta dan data, berusaha belajar tentang sikap, emosi, proses informasi, memanipulasi, dan mengambil informasi untuk dikembangkan. Kemudian digunakan dalam kegiatan merancang kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan iptek. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Kemudian ada model implementasi kurikulum. Miller dan Seller 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the concern based adaptation model (CBAM) merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Kemudian implementasi merupakan proses timbal balik dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk diidentifikasi. Yang ketiga, model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini,
Diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Nah, kita sampai di materi terakhir di bab 9 ini, yaitu evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut: program analisis kebutuhan dan kelayakan, kemudian program perencanaan dan pengembangan, yang ketiga program implementasi atau pelaksanaan, yang keempat proses evaluasi kurikulum dan proses perbaikan kurikulum. Oke, sekian materi dari bab 9. Kita ketemu di bab selanjutnya. Bye.